Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya. Oke, hari ini kita kuliah ke berapa? Kuliah ke saya baru pulang dari luar kota nih, capek sekali sini. Iya. Bapak, mohon maaf lahir batin, Bapak. Ini boleh batin ya, sama-sama ya. Oke. Mohon maaf lahir batin ya, Pak. Ya, kamu bisa, bisa sebentar. Udah kelihatan belum ya? Yes. Ya, hari ini saya menjelaskan mengenai grid analysis ya, chapter 10. Jadi pertama kita lihat mengenai liquidity dan working capital. Jadi di sini terkait dengan ini ya, dengan kewajiban perusahaan ya, jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pertama kita lihat ada kaitan dengan liquidity working capital, di mana kalau seandainya semakin tinggi likuiditas perusahaan maka working capitalnya cukup ya. Itu persepsi dari masyarakat. Jadi liquidity itu kemampuan untuk mengkonvert aset ke dalam cash, atau untuk boleh cash untuk memenuhi kewajiban jangka pendek ya. Jadi short term itu kurang di setahun ya, maksimal setahun. Profesional dipandang sebagai prodi kurang setahun. Working capital itu kelebihan karena aset di atas liability. Jadi kalau current asetnya 120, current liability 100, berarti 20 kelebihan. 20 itu working capital ya. Capital bruto. Kalau net working capital. Kalau bruto itu total aktiva lancar itu modal kerja bruto. Nah, apa hubungan liquidity sama modal kerja ya? Jadi kita lihat basic dari eh, dasar dan menentukan likuiditas sama working capital. Pertama karena aset. Jadi kita tahu tadi karena aset itu aktiva yang bisa digunakan langsung untuk operasi perusahaan. Jadi cash dan aset lain yang reasonable diperkirakan akan direalisasi dalam bentuk cash atau bisa dijual atau dikonsumsi selama jangka waktu yang lama 1 tahun ya, atau dalam satu siklus operasi perusahaan, mana lebih panjang ya. Yang kedua adalah currency, jadi kewajiban yang dipenuhi dengan terkait dengan restoratif jangka pendek ya, biasanya setahun ya, akan dipenuhi dalam setahun. Jadi kalau karena asetnya itu lebih besar pada currency, maka ada modal kerja. Dan kalau karena asetnya itu lebih besar pada currency, maka dia liquid ya. Oke, kita kelebihan karena aset di atas currency. Jadi secara lebih luas digunakan ukuran untuk short term liquidity. Nah, constraint-nya mana? Constraint adalah
untuk teknikal itu kalau sebenarnya ada beberapa kesempatan hutang itu gagal dipenuhi gitu. Jadi, ya. Karena rasio sebagai ukuran dari likuiditas perusahaan itu rasio antara current asset terhadap current liability. Jadi kalau angka lebih dari 1 berarti dia bisa kewajiban jangka pendek ya. Nah, pengukuran relevan dari current liability coverage dan bisa membuffer terhadap kerugian cadangan liquid ya. Jadi current ratio itu dianggap kalau semakin tinggi angka rasionya bisa mengatakan bahwasanya current liability bisa mengcover current liability ya. Bisa juga mengcover juga kerugian ya, buffer untuk kerugian cadangan dan liquid ya. Keterbatasan apa itu ukuran statik ya, statik. Jadi ukuran dari current liability itu pada saat tanggal laporan itu dibuat, misalnya kalau sebenarnya rasio sama current liability di posisi 31 Desember tahun 2021 misalnya, maka itu posisi saat itu. Bagaimana kondisi setelah tanggal 31 Desember 2021 kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Makanya rasio itu statik ya, belum tentu bisa menjamin karena rasionya di atas 1 dia liquid ya. Dan juga menjamin karena lebih besar pada current liability kerja cukup untuk membiayai aktivitas operasi masa datang. Kita lihat dari numerator consideration. Numerator itu kan angka yang akan dibagi. Akan dibagi itulah itu perlu adjustment, diperlukan untuk mengcounter keterbatasan seperti misalnya gagal untuk merefleksikan open line of credit ya, kemudian mengadjust security position pada saat pertanggalan neraca, kemudian merefleksikan profit nature account receivable ya. Jadi berapa account receivable yang betul-betul bisa ditagih ya. Kemudian pengakuan profit margin dalam inventory itu juga harus dicek juga. Kemudian adjust inventory value to market. Bagaimana nilai inventory berdasarkan pasar ya. Dan meremove deferred charge yang biasanya akan mengaburkan arti perhitungan dari current liability atau likuiditas itu. Nah, denominator consideration itu terkait dengan utang lancar kan. Utang lancar itu ada utang yang bervariasi terhadap penjualan. Jadi kalau penjualan naik, utang juga naik. Kalau penjualan turun, utang juga turun. Current liability tidak meliputi prospektif cash outlay. Jadi tidak bisa menjamin bahwasanya jumlah current liability itu adalah jumlah kas yang akan keluar di masa datang gitu. Bisa jadi tidak sebesar itu ya. Jadi makanya untuk menggunakan current ratio sebagai ukuran likuiditas juga masih ada masalah keterbatasannya. Karena apa? Karena itu posisi pada tanggal tertentu ya. Kalau kita tahu kalau likuiditas itu kan lihat dengan periode. Bagaimana likuiditas perusahaan setahun ke depan itu bagaimana? Masa dari posisi sekarang tidak bisa menjamin. Kemudian juga liquidity itu tergantung pada besaran perspektif cash flow dan juga untuk melihat lesser extent to the level cash and cash equivalent. Jadi lihat juga equivalent cashnya. Kemudian tidak ada hubungan langsung antara saldo modal kerja terkait dengan pola dirangkas masa datang. Jadi meskipun saldo modal kerja itu seperti current asset itu misalnya hutangnya besar, inventory besar, apakah dia akan bisa ditagih semua kan belum tentu future cash flow, pola future cash flow-nya akan mendapatkan hasil cash yang cukup baik untuk mengcover kewajiban jangka pendek. Nah, itu belum tentu ya, tentu karena bisa juga hutangnya dagang macet, inventory nggak laku dijual dan sebagainya. Atau hutang dagangnya ternyata diperpanjang atau dipercepat, itu nggak tahu juga ya. Kemudian kebijakan manajerial meliputi hutang dan inventory itu secara langsung utamalah untuk efisiensi dan profitabilitas aset utilisasi, dan secondarily liquidity ya. Jadi itu untuk utilisasi aset probability-nya. Dan kedua, dua elemen integral yang bisa digunakan untuk rasio. Jadi perlu dilihat adalah untuk melihat apakah rasio ini wajar valid digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan.
likuiditas perusahaan pertama adalah kualitas dari current asset dan current liability. Kualitas angkanya itu. Misal kalau seandainya hutang dagang, misal hutang dagang 1M, betul-betul 1M itu bisa tagih kurang setahun ke depan. Itu betul-betul kurang seperti inventory. Inventory itu betul-betul yang bisa dijual inventory kurang setahun ke depan. Dan juga lihat turnover rate antara current asset dan current liability, turnovernya. Jadi kalau turnovernya itu tinggi ya, berarti kemungkinan akan bisa ditagih kan, bisa turnovernya kurang setahun ya. Jadi bisa tagih dalam kurang setahun. Tapi kalau turnover lebih setahun, nah berarti nggak bisa diatur sebagai menentukan likuiditas perusahaan. Kemudian bagaimana penerapan current ratio itu? Jadi kalau current ratio dipakai untuk likuiditas, perusahaan itu harus melakukan comparative analysis. Jadi analisis. Jadi misalnya kalau angka tahun itu aja nggak ada maknanya. Misal contoh di dalam tahun sebelumnya current ratio-nya 1,2, tahun 1,3, berarti disebutkan secara awal itu terjadi kenaikan kemampuan likuiditas. Tapi itu awal ya, harus dibuktikan dengan alat-alat lain apakah betul-betul terjadi kenaikan likuiditas atau tidak. Ada alat lain yang digunakan. Dan juga rasio manajemen, hati-hati. Ada rasio manajemen do dressing ya. Jadi ada mengelola rasio supaya kelihatan naik ya. Seperti misal kalau seandainya ke rasionya 1,3 ya. Nah, kalau satu item di current asset itu dikurangi jumlah sama dengan item di utang lancar, pasti current ratio naik gitu. Naik. Jadi ada di off balance sheet naik. Berarti hati-hati. Kalau rule of thumb analysis ya. Jadi dalam rule of thumb analysis itu rasio yang bagus itu di atas 2,1. Jadi tipe lancar 2 kali dari utang lancar ya. Jadi kalau di atas 21 berarti dia superior mengcover current liability. Tapi kalau di bawah 21 berarti tidak bisa mengcover current liability ya. Dan juga karena apa? Karena dalam current ratio itu tidak hanya sekedar melunasi kewajiban utang lancar, juga bisa digunakan untuk membiayai operasional tahun berikutnya. Jadi untuk modal kerja juga. Jadi kalau dia pas satu-satu berarti enggak artinya karena aset itu hanya dipakai untuk melunasi kewajiban, tidak bisa digunakan untuk membiayai modal kerja perusahaan masa datang. Dan beberapa catatan quality of current asset dan komposisi debt liability itu lebih penting dalam evaluasi current ratio. Jadi komposisi juga, misalnya di current ratio itu komposisi mana yang paling besar itu menentukan apakah ada liquid atau tidak. Kurang kapital yang diperlukan beroperasi dalam setiap kondisi industri, dan juga lack of the company net trade cycle, jadi tergantung pada cycle perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan dengan trade cycle-nya lebih panjang, maka keuntungan bekerja juga lebih besar ya. Kalau industri-industri yang tingkat turnover-nya paling cepat ya, maka modal kerja dibutuhkan paling kecil gitu. Itu gantung ya. Misal industri otomotif sama industri makanan ringan, ya itu modal kerja makanan ringan itu lebih rendah pada modal kerja kalau bisa otomotif ya. Berarti lebih besar modal kerja dibutuhkan. Nah, ini contohnya misalnya net trade cycle analysis. Kita lihat, jadi perlu lihat net trade cycle-nya, tidak hanya sekedar angka-angka saja gitu. Jadi misal kalau dia 1,2, kalau net trade cycle-nya panjang berarti tidak liquid ya. Makin lama trade cycle-nya makin tidak liquid, kalau makin pendek makin liquid ya. Jadi misalnya contoh ya, penjualan tahun pertama 360.000, hutang 40.000, inventory 50.000, account payable 20.000, cost of goods sold itu 320.000 ya, 20.000, termasuk beban penyusutan 30.000. Kemudian saldo awal inventory 100.000. Ini terkait dengan pembelian yang termasuk juga cost of goods sold. Dan perusahaan memperkirakan pembelian ya per hari ya, itu ending inventory 50.000, cost of goods sold 320.000, jadi total yang tersedia untuk dipakai itu 370.000, dikurang dengan saldo awal inventory, dapat cost of goods purchase and manufacture ya. Kemudian dikurang depresiasi cost of goods sold, dapat purchase 240.000.
Jadi kalau 40.000 kalau pembelian per hari sama dengan 240.000 dibagi 360. Jadi per hari itu pembelian 96,67. Nah kita lihat ya, berapa trade cycle-nya. Trade cycle. Trade cycle itu trade cycle yang terkait dengan aktiva lancar dikurang trade cycle terkait dengan hutang lancar. Nah kalau account receivable ya, kita hitung trade cycle-nya itu 40 hari. Jadi 400 dibagi 360 dapat turnover, nanti dibagi lagi 360 untuk hitung hari, satu kali berputar 40 hari. Kalau inventory, kita turnover inventory-nya nanti dibagi 360 hari, kita dapatnya 56,24 hari. Jadi jumlah hari yang aktiva lancar itu 96,24 hari. Kemudian dikurang account payable. Account payable ini account payable, hitung turnover account payable 20.000 dibagi 240 ya. 20 turnovernya ini 240 240 mana nih? Yang 240 ya. 240 yang full pembelian ya. Pembelian dibagi dengan data persennya terbalik. Kalau turnovernya kan 20 bagi 20. Nanti dia diperoleh turnover berapa, nanti 360 dibagi turnover. Itu lamanya satu kali berputar, 30 hari. Jadi net cycle-nya hari modal kerja mengendap di posnya aktiva lancar itu 96,24 hari. Dia dapat fasilitas untuk kredit 30 hari. Sehingga netnya lah 66,24 hari. Gitu ya, 66,24 hari. Itu net cycle-nya. Jadi nanti dibandingkan ini, kalau seandainya tahun lalu net cycle-nya 50 hari, sekarang 66,24 hari, berarti butuh modal kerja cukup besar. Dan likuiditas kemungkinan turun, walaupun KRSO sama. Nah, dan juga kita lihat kalau seandainya likuiditas KRSO itu tidak begitu tepat, maka bisa menggunakan cash to current asset ratio. Jadi cash dari current asset ratio betul-betul liquid ya. Itu cash equivalent sama total securities bagi current asset. Jadi semakin besar ratio ini maka lebih liquid. Kemudian cash to current liability ratio. Jadi tadi dibagi dengan current asset, komposisi ya. Jadi komposisi cash equivalent sama total securities dibanding current asset makin besar, komposisi makin liquid. Dan juga kalau cash to current liability dibandingkan dengan current liability semakin besar semakin liquid. Kalau yang current ratio tadi kan seluruh current asset kan, ini kan khusus current asset dipilihlah cash dan cash equivalent dan marketable securities. Jadi current asset yang liquid ya. Nah, account receivable liquidity ini bagaimana mengukur likuiditas account receivable itu dari turnover. Piutang itu adalah sama dengan penjualan kredit dibagi dengan rata account receivable ya. Kemudian dibagi, kalau menghitung berapa hari satu kali putaran, turnover itu dibagi dengan 360 hari. 360 hari dibagi turnover ya. Itu turnover ya. Sehingga diperoleh berapa ya, berapa. Jadi kalau sedang makin turnovernya makin tinggi, maka biasanya lamanya hari dan 60 tahun itu semakin kecil ya. Kemudian bagaimana interpretasi receivable liquidity ratio? Jadi account receivable turnover rate itu correction period itu manfaat untuk membandingkan industri rata-rata dengan credit terms ya. Jadi misalnya kalau turnover hutang bisa 3 kali, turnover hutang itu misalnya 4 kali, berarti setiap kali putaran kan 3 bulanan. Nah, 3 bulanan, berarti kita bisa memperkirakan persyaratan penjualan kredit adalah 3 bulan. Kemudian perhitungan rasionya gross atau net ya. Kemudian analisis dilihat collection period selama beberapa tahun ya, dilihat di trendnya, kemudian observing hubungan antara provisi terhadap piutang tak tertagih ya, dan gross account receivable. Jadi intinya lah dalam piutang itu lihat turnover itu melihat berapa lama piutang itu bisa tertagih, berapa kali bisa tertagih, berapa kali berputar. Sebagai putar itu menggambarkan lamanya piutang itu bisa tertagih. Kalau turnover makin tinggi, lama periode satu kali putar itu makin kecil, maka makin cepat tagih dan hutang kerja makin kecil. Tapi kalau dia makin liquid ya, itu sebaliknya. Nah kalau dia inventory turnover itu mengukur berapa kali dalam setahun inventory itu bisa berputar. Putarnya bisa dari mulai di
dibuat sampai jadi, sampai dijual, sampai dia dijual itu berapa lama? Ya, berapa lama? Berapa kali itu? Berapa kali? Misalnya turnover inventory itu setahun itu ada 6 kali. Berarti kan artinya kalau 6 kali, maka 1 kali berputar kan itu 12 bagi 6 dapat 2 bulan. Berarti 2 bulan baru inventory itu terjual. Tapi kalau inventory-nya ada 2 kali, berarti terjual 1 bulan. Berarti 12 kali turnover lebih bagus daripada 6 kali. Jadi makin naik turnover makin bagus dan lamanya inventory terjual makin cepat. Makin cepat sehingga modal kerja rujukan makin rendah. Jadi itu artinya kalau interpretasi dari turnover inventory ya sama dia seperti ini. Jadi kalau dilihat berapa lama hari penjualan, lama hari inventory itu menggambarkan konversi periode selama satu putaran itu 195 hari, 95 hari. Jadi lamanya hutang tertagih 75 hari, lamanya beli terjual 120 hari. Jadi mulai barang itu dibuat sampai tertagih itu butuh 155 hari. Makin lama konversi periode ini mungkin butuh modal kerja lebih banyak. Ya. Jadi maka di perusahaan itu makin cepat ditagih kita makin baik, makin cepat barang laku terjual makin baik ya. Liquidity of current liability ya. Jadi current liability adalah penting untuk menghitung working capital dan current ratio ya. Current liability hutang. Jadi kalau seandainya perusahaan itu ingin modal kerjanya besar, maka current liability harus lebih rendah ya, kerja rendah. Kalau dia lebih harus rendah ya, current liability harus rendah. Jadi banyak current liability. Jadi gunakan menentukan apakah sufficient margin of safety exists. Kemudian digunakan dari current asset itu sampai working capital. Karena kualitas current liability juga penting diperhatikan. Itu sebagai chart tingkat degree of occupancy dari pembayaran ya. Jadi juga lihat apakah benar-benar hutang dagang itu akan dibayar setahun ini atau lebih setahun atau berapa bulan lagi mau dibayar ya. Dan harus peduli terhadap liability yang tidak tercatat ya, yang bisa juga mengklaim tidak tercatat tapi dia memiliki klaim terhadap current fund. Nah, itu hati-hati. Karena kalau dihitung dengan current ratio kan itu terabaikan ya. Dan they purchase in account payable ya. Jadi berapa lama hari di dalam account payable account payable berapa lama. Jadi hari pembelian di account payable itu pertama kita hitung turnover hutang. Hutang itu turnovernya pembelian dibagi rata-rata hutang, pembelian kredit rata-rata hutang. Dan kalau menghitung berapa hari 260 dibagi turnover. Kalau dia turnover 6 bulan berarti 12 bagi turnover. Jadi ya ini. Jadi karena aset komposisi juga penting ya, melihat apa liquid ke enggak. Bisa seperti contohnya. Ini contoh tahun pertama, tahun kedua. Karena aset sesama 100.000. Yang pertama kurang 100.000. Apakah dikatakan liquidity-nya sama ya? Sebenarnya tidak, karena komposisi beda. Kalau tahun pertama sebagian besar komposisi ada di hutang. Kalau tahun kedua ada di inventory. Jadi untuk mencapai aset itu lebih lama di tahun kedua, sehingga tahun kedua itu likuiditas turun dengan tahun pertama. Meskipun kan asetnya sama, jadi maka komposisi itu pengaruh kondisi likuiditas. Jadi kalau kita melihat likuiditas perusahaan tidak hanya angka rasio saja, lihat komposisinya, lihat trade cycle-nya, ya, lihat juga. Kemudian aset test rasio itu lebih stringent test of liquidity. Jadi ini juga melihat aset test ratio ini adalah current aset yang betul-betul liquid ya. Cash equivalent marketable securities tambah account receivable bagi current liability. Jadi inventory dikeluarkan ya. Dan pengukuran melalui cash flow ratio, operating cash flow dibagi current liability. Ini juga melihat betul-betul nilai yang tunai, cash basis ya. Cash basis dalam melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi jangka pendek. Kalau tadi kan accrual basis ya. No financial flexibility ya. Itu kemampuan untuk mengcounter interupsi yang tidak dipikirkan sebelumnya dari aliran dana. Dia ada beberapa peristiwa tiba-tiba ya
di mana tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga peristiwa itu menemukan adalah dana keluar dari perusahaan, ya. Dari kebutuhan dana tiba-tiba, ya. Sehingga ini kalau perusahaan bisa mengkantor itu maka dianggap flexibility finansial bagus, ya. Tapi kalau dia tidak bisa menghandle ada tiba-tiba permintaan butuh dana besar dan nggak bisa, berarti flexibility rendah. Dan MDA ini adalah terkait dengan laporan manajemen di laporan report yang menyatakan diskusi liquidity termasuk trend, demand, commitment, facility like seperti kalau saya lihat di laporan ini di laporan no report itu ada bagian pertama laporan manajemen itu ada MDA, itu mereka sampaikan bagaimana likuiditas perusahaan 3 tahun terakhir, juga analisis untuk rasio turnover dan sebagainya. Nah, berikutnya lah alat analisis yang digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan. Itu quantitative analysis. Quantitative analysis itulah ini sebenarnya analisis dalam bentuk cash flow, ya, cash flow. Jadi salah satu alat yang paling valid untuk mengukur likuiditas perusahaan itu price cash flow, bukan dari current ratio. Price cash flow itu nanti dibikin quantitative analisisnya. Bagaimana kalau seandainya misalnya piutang dagangnya turnovernya bukan 3 jadi 2, gitu. Bagaimana kalau turnover utangnya bukan 4 tapi 3 dan sebagainya. Bagaimana dampak terhadap saldo cash, itu bisa menentukan, ya. Jadi kalau dia saldo cashnya negatif, maka apakah perlu menurunkan turnover utang, ya. Turnover utang turun kan cashnya naik, atau utang dagang turnovernya kalau turnover utang itu dinaikkan, tapi turnover utang dilamakan, diturunkan. Nah, itu salah satu strategi untuk supaya case-nya tidak negatif, ya. Ini misal contoh, ya. Kita melihat bagaimana quantitative analysis itu diimplementasikan. Misalnya ini adalah latar belakang ada cash tahun pertama, ya, account receivable, inventory, account payable, ya, accrued tax, ya, fixed asset, kemudian juga quantity depreciation 3.000, kita stok 100.000, dan invoice utama terkait dengan tahun pertama, ya. Tahun pertama itu ada penjualan, ada COGS, ada pembelian, ada penyusutan, dan net income. Nah, kemudian antisipasi 10% pertumbuhan dalam penjualan tahun kedua. Jadi tahun kedua, ya, tahun kedua. Kemudian jadi tahun kedua itu penjualan naik 10%. Dan revenue dan expense diperkirakan akan menaikkan 10%, naik 10% kecuali depresiasi. Depresiasi kan bisa naik itu karena tergantung dari penyusutan, kan, itu dari penyusutan. Dan semua expense dibayar secara cash, ya. Tidak ada incur, ya. Ya, jadi tidak ada yang tidak dibayar, semuanya cash lah. Yang kedua, inventory diperkirakan 110.000. Kemudian akhir tahun kedua depresi notes payable itu 50.000. Tadi berapa notes payable? 35.000, itu naik 20.000, dia tambah dana. Dan juga ada saldo accrued tax 0, ya, 0 di tahun kedua. Kemudian untuk melihara minimum cash, saldo minimum cash minimal 50.000 di tahun kedua itu, ya. Nah, sekarang kita lihat quantitative analysisnya. Jadi dari data itu, ya, kasus pertama itu diasumsikan turnover lamanya hari putar dari penjualan itu 90 hari. Piutang itu 90 hari. Jadi piutang itu menggambarkan penjualan 90 hari. Ya. Jadi setelah 90 hari piutang itu bisa tagih, ya, tagih. Dan dampak dari perubahan, ya, terhadap saldo cash, ya. Kita lihat ini, ya. Misalnya cash 1 Januari tahun kedua kan 70.000 dari neraca itu. Dan cash collection dari piutang. Kalau sebab 1 Januari itu given 110.000, penjualan 85.000 ada data diketahui, ya. Jadi 10% dari penjualan sebelumnya, di 1,1 kali penjualan sebelumnya, total potensial cash yang ditagih. Jadi penjualan ditambah dengan saldo awal piutang. Kemudian dikurang dengan account receivable Desember. Jadi berapa saldo akun Desember tahun kedua itu sama dengan 90 hari dari penjualan. Jadi kalau penjualan 85.000 dibagi 360 dikali 90. Nah, itu dapatnya piutang 26.250. Sehingga
potensi apa potensi kemungkinan cash value tagih 708 750. Kemudian 708 750 ini potensi cash besar tagih piutang tambah dengan saldo awal cash. Itu total cash yang tersedia 838 750. Dengan pengeluaran cash, account payable 1 Januari tahun kedua 130. Ini datanya di given ya. Kemudian pembelian itu 657.000 ya. Pembelian itu tergantung dari ini, dari nomor B nih. Jadi hitungnya apa 520 kali 1,1 karena kan cost of goods sold naik juga 10%, 572 ya. Dan inventory data sudah tersedia 90.000, food available for sale 722.000. Nah, saldo awal inventory 65.000 ya. 65.000. Kemudian 657. Jadi tidak termasuk penyusutannya pengurangan itu. Nah, kemudian juga ini yang tadi terkait dengan pembelian ya, 657 ini. 57 ini ya. 57. Kemudian yang berikutnya adalah pembelian itu ini total potensi pengeluaran. Jadi 78157 dibagi tambah dengan utang dagang ya awal. Jadi potensi dia akan bayar kewajibannya. Dan account payable Desember tahun 2 itu ngitungnya berdasarkan turnover. Nah ini. Jadi pembelian ditambah kali bikin account payable dibagi pembelian setahun ya sama dengan 657 dikali 130 bagi 360 dapat 244 ya. Mesti dapatnya ya. Dapat 244 ini. Kemudian sehingga 787 dikurang 244. Jadi sisanya potensi kedua 543. Kemudian payable 1 Juni 35. Awal akhir tahun 050 ada diberikan datanya sehingga ada tambahan dana dari utama sel sehingga ini mengurangi 543 dikurang 15 ya dikurang 15 ini kan mengurangi pengeluaran ya. Account tax kan 0 saldonya jadi di 18 dibayar ya. Kemudian cash spend 3,500 ya cash spend ini gross profit 585 kurang 572 253 net income kalau ditambah depresiasi 4,57 jadi ada cash spend lah 23,500 ya 500 sehingga potensi pengeluaran lah 543 ditambah 18 dikurang dengan ini kenaikan dana ini pengurang 39 ini dikurang 838 dikurang 39 dapatnya berapa? Dapatnya 89 saldo minimum ke 50.000 jadi kelebihan saldo kelebihannya berapa? 39,250 kelebihan gimana? 39,250 digunakan untuk beli surat berharga dan sebagainya ya. Itu dan basic solvency kalau tadi kita bicara mengenai likuiditas jangka pendek bagaimana perusahaan memiliki kehidupan jangka pendek kalau memiliki kehidupan jangka panjang itu disebut dengan solvency long run financial viability and its ability to cover long-term obligation. Ya. Ini struktur modal, financial source and their attribute. Jadi sangat pengaruh pada struktur modal ya. Jadi kalau struktur modal itu banyak utang dibandingkan saham, maka risiko tinggi ya. Earning power itu recurring yang kemampuan ya. Recurring itu kejadian. Kemampuan untuk mengenerate cash dari operasi. Dan loan covenant proteksi against insolvency dan financial distress. Mereka they defend default and legal remedies available when it occurs to allow the opportunity to collect on loan before severe distress. Jadi loan covenant itu nanti dilihat ada beberapa proteksi terhadap kemungkinan insolvensi, misalnya perusahaan itu menentukan debtnya harus sekian ya. Dan juga jadi bagaimana posisi covenant itu sehingga pada saat perusahaan itu tidak memenuhi tentuan ada mungkin jatuh tempo seketika ya. Nah kemudian basis solvency inilah kita structure. Jadi struktur modal itu kemudian komposisi berapa sumber dana itu komposisi kena aset berapa long term notes and bond berapa komposisinya subordinate notes and debenture berapa deferred credit dan provision and reserve liquidity interest dan preferred stock capital
stock equity and return earning ya. Nah, karena masing-masing kelompok sumber dana itu berbeda, maka struktur modal itu mempengaruhi tingkat financial risk perusahaan. Jadi kalau seandainya risiko paling tinggi ke utang ya, utang itu perusahaan rugi atau laba tetap harus bayar bunga. Tapi kalau equity financing itu risiko lebih rendah daripada debt financing. Kenapa? Karena kalau equity financing risiko kapital itu dari perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak pasti dan spesifik return, dan tidak ada jadwal pembayaran itu nggak ada. Kontribusi perusahaan, stability dan solvency perusahaan. Kalau financing harus dibayar bunga. Kemudian ada pola pembayaran hutang, ada jalur hutang. Kalau equity kan nggak, equity itu sampai perusahaan bangkrut nggak ada pembayaran modal store kepada investor. Lalu bagaimana motivasi for debt? Dari shareholders perspektif, hutang adalah itu preferred external financing source. Jadi hutang itulah sumber PBN eksternal. Jadi dia mencantumkan bunga tetap ya. Interest rate tax deductible expense. Jadi motivasi kedua itulah bunga itu bisa mengurangi pajak ya, pajak. Dan itu bunga tetap. Jadi kalau laba makin tinggi, bunga tetap dibayar, tidak mengalami kenaikan suku bunga. Tapi jadi kalau perusahaan-perusahaan yang prospektif dia cenderung berhutang. Jadi perusahaan-perusahaan tidak prospektif cenderung sumber dana dari investor, dari dana sendiri. Nah, financial leverage ya, jumlah financing dalam struktur perusahaan, struktur ke modal perusahaan ya. Di perusahaan financial leverage dikatakan be trading on the equity. Jadi financial leverage itu terjadi kalau seandainya jumlah utangnya ada dalam struktur modal. Ya. Makin tinggi struktur utang, makin tinggi jumlah utang, maka financial leverage itu makin tinggi. Ini contohnya, bagaimana utang itu bisa mengurangi pajak ya. Misalnya ini ada perusahaan risky in, ada safety in. Risky in itu perusahaan berhutang, kalau safety itu perusahaan tidak berhutang. Jadi misalnya income sebelum bunga dan pajak, kalau risky in 100, kalau safety sama 100. Tapi kalau risky ini ada berhutang, hutangnya ada 400, jadi dia kena bunga 40. Sehingga income before tax-nya 60, sedangkan perusahaan berhutang tetap 100. Dan pajak 40%, 40% dan 60, jadi perusahaan berhutang kena pajak 24. Tapi perusahaan tidak berhutang kena pajak 40. Makanya pajak yang perusahaan tidak berhutang lebih besar pada pajak perusahaan yang berhutang. Net income-nya yang berhutang itu di 36, kemudian perusahaan yang tidak berhutang 60. Kemudian tambah dengan interest pembayaran ke bondholder 40 ya. Ditambahkan lagi. Jadi kalau kita lihat berapa net income sebelum bunga ya, 36 tambah 40 76. Kalau seperti 60, berarti return security holder kepada pemegang hutang lebih tinggi dari risky pada perusahaan tidak berhutang. Adjustment capital structure. Jadi potensi akun dibutuhkan untuk adjustment ya, dalam menilai solvency, karena solvency lihat struktur modal kan. Itu pertama deferred income tax. Apakah dia hutang, equity atau sum of both dua-duanya. Ya. Yang kedua operating lease, capitalized non-cancelable operating lease, atau dia operating lease atau capital lease. Itu mempengaruhi struktur modal. Kalau dia operating lease berarti kan tidak lagi ada hutang leasing, sehingga struktur modalnya leverage financial leverage-nya jadi kecil nih. Lalu balance sheet financing ya, beberapa balance sheet financing, kemudian contingent liability, kemudian mortality interest. Mortality ini juga menyebabkan modal di aktiva bersih jadi naik ya. Convertible debt, kemudian juga preferred stock. Nah, kemudian common sense statement dalam solvency analysis. Jadi common sense itu lihat komposisi ya. Misalnya beberapa komposisi dari struktur modal. Kita lihat dalam contoh ini, liability-nya ada 19%, hutang yang panjang 22%, kemudian preferred stock 17,8%, common stock 35%, 6%. Jadi total equity capital 58,8%. Ya.
Jadi paling banyak sumber dana dari equity capital daripada hutang ya. Hutang ini common stock paling banyak dari gambar samping itu. Long term debt-nya itu 22% ya. Jadi masih aman ya, masih aman persen. Jadi total untuk menghitung capital ratio, dia total debt terhadap total capital ratio. Jadi total itu disebut dengan debt equity ratio DER kalau kita DER namanya. Jadi DER itu makin tinggi, makin financial leverage makin risiko makin tinggi. Makin rendah makin nantinya jumlah hutang posisi makin rendah. Jadi risiko makin rendah. Karena total debt to equity capital. Jadi kalau tadi total debt total capital modal. Oh, total debt terhadap total pasifa, kalau di bawah total debt terhadap equity. Kalau di atas komposisi hutang terhadap total pasifa, kalau di bawah total debt terhadap equity. Ini sama aja ya, kalau makin tinggi itu makin berisiko. Long term debt equity capital itu sama juga. Jadi karena solvency ratio itu kan jangka panjang. Kalau makin besar posisinya makin berisiko. Karena short term debt itu total debt ya, jangka pendek ya. Jadi terkait dengan short term financing. Nah, bagaimana interpretasi capital structure, pengkalan structure? Capital structure diukur sebagai self screening device, alat screening. Screening itu misal kalau perusahaan berhutang pada bank, bank mengatakan dari itu dilipat minimal 3 kali. Kalau lebih 3 kali, berarti bank tegur itu, ya, tegur perusahaan itu. Atau kalau perusahaan itu mau pinjam dana ke bank, bisa bank ada ukuran tertentu capital structure ini. Kalau hutang terlalu besar, dia nggak mau ngasih hutangnya. Kemudian berikutnya asset based measure of solvency. Jadi kalau tadi kan kita menghitung solvency dari komposisi ya, bersama pasifa. Ini kaitkan dengan aset ya. Aset itu terutama aset tetap. Ya. Jadi misalnya alat penting untuk menilai capital structure teori exposure. Secara khusus mengevaluasi menggunakan common sense statement of asset balance. Jadi misal ini ya, karena aset ada sekitar 61%, investment 11,9%, properti 16,4%, tangible 10,6%. Jadi common sense analysis, jadi paling besar asetnya berasal dari apa? Dari karena aset ya, karena aset. Sedangkan karena aset kecil ya. Itu investment 11, PPA cuma 16,4 ya, tangible 10,6 ya. Nah, kemudian ini menyatakan kalau seandainya terkait dengan solvensi ya. Kalau solvensinya itu ternyata lebih besar, kewajiban jawabannya lebih besar pada PPA, maka itu hati-hati ya, karena tidak di backup dengan aktiva tetap ya. Nah, yang earning cover itu melihat sejauh mana laba itu bisa mengcover kewajiban pokok dan bunga jatuh tempo ya. Jadi lihat earning available for fixed charge dibagi fixed charge beban tetap. Kalau angka lebih dari 1 bagus ya. Ini beban tetap itu banyak sekali. Ada total interest income plus amortisasi, spend discount premium, plus interest porsi personal rental spend, tax adjusted profit stock, dividend recruitment of majority on the subsidiary ya. Gitu. Yang di atasnya adalah earning tersedia untuk fixed charge. Jadi laba bersih setelah pajak dan bunga after tax ya, itu nanti ditambah dengan beban tetap ya, beban tetap ya. Nanti beban tetap sehingga dapatlah pembagian atas laba yang betul-betul sudah belum cover beban tetap, dibagi beban tetap ya, beban tetap apa saja. Nah, kalau lebih dari 1 maka dia earning cover ratio bagus ya. Misalnya cover ratio itu hanya di sisi kalau sudah di bank ya, ini sisi dari debitur, dari sisi dari kreditor melihat pokok dan bunga. Jadi lihat laba bersih setelah sebelum pokok dan bunga dibayarkan dibagi dengan pokok dan bunga. Jadi kalau seandainya lebih 1 berarti dia sama pokok dan bunga dari hasil operasi.
Dan tidak interpretasi earning coverage mengukur mereka insight ke dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi beban tetap dari hasil operasi. Beban tetap termasuk bunga, pajak, macam-macamnya. Kemudian hubungan tinggi antara earning coverage ratio dan default rate on debt. Iya. Jadi kalau earning coverage ratio-nya itu di bawah 1, kemungkinan gagal bayar akan lebih tinggi. Earning variability dan persisten adalah penting. Jadi variability, jadi kalau yang probability-nya tinggi, earning coverage itu akan bahaya. Dan persisten adalah penting. Kita menggunakan yang before discontinued operation. Dia sendiri, cumulative effect dan accounting chance Julius analysis itu tidak termasuk dari perhitungan coverage ratio. Capital structure risk and return. Jadi ada hubungan antara risiko dari capital structure dan return. Ya. Jadi kalau semakin tinggi capital structure risiko makin tinggi makin tinggi artinya hutang makin tinggi, bunga hutang itu lebih besar pada return, maka terjadilah return on equity lebih rendah daripada return on assetnya. Jadi perusahaan bisa menaikkan risiko pada potensi return dari equity holders dengan menaikkan leverage. Dan kalau seandainya perusahaan itu profitnya tinggi, maka dia menaikkan leverage-nya karena hutang kan bunga tetap, ya, hutang tetap. Jadi kalau dia bisa laba tinggi, dia menguntungkan. Dan seperti debt equity yields, risky capital structure. Jadi kalau seandainya perusahaan itu memberikan return on asset lebih tinggi pada tingkat hutang, bunga hutang, maka ada bagian dari equity yang meningkat, return equity meningkat. Hubungan antara risk and return capital structure itu ada. Jadi risk makin tinggi risiko hutang, maka return makin tinggi biasanya. Ya, return makin tinggi. Kenapa? Karena hutangnya tinggi, potensial mau ekspansi juga tinggi, dan hasil investasi lebih besar pada hasil suku bunga hutang, maka return juga naik, ya. Jadi only personal analysis can reflect one unique risk and return expectation. Jadi analisis personal itu bisa merefleksikan keunikan risiko dan return ekspektasi. Oke, demikian saya sampaikan untuk materi hari ini, ya. Jadi intinya materi ini menjelaskan mengenai analisis itulah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang. Jangka pendek dari likuiditas, ya, yang jangka panjang solvensi. Itu likuiditas perusahaan. Perlu dilihat beberapa rasio awal itulah current ratio. Rasio itu rasio early warning awal, bagaimana kondisi likuiditas perusahaan. Nah, tidak hanya pengangkatan rasio, dan juga modal kerja, dan juga komposisi dari aset, current liability, dan juga trade cycle-nya. Ini bisa jadi kalau rasio tinggi, tapi likuiditas turun karena trade cycle-nya tinggi, ya, lama, dan juga komposisinya banyak di inventory, nah itu bukan dia likuiditas kurang. Turnover juga rendah, ya, rendah. Itu menggambarkan likuiditas turun meskipun kena asetnya naik, ya, kena rasio tinggi, ya. Dan yang paling penting lah alat analisis yang sangat valid digunakan untuk likuiditas, itu menggunakan active analysis, itu prediksi cash flow. Jadi cash flow itu kita lihat berapa saldo akhir cash dalam 10 periode ke depan itu, apakah di bawah minimum cash saldonya atau di atas minimum cash saldo. Di atas minimum cash saldo berarti dia liquid, ya. Dan yang kedua itu solvensi. Solvensi melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Maka solvensi terkait dengan struktur modal. Struktur modal itu komposisi sumber pasifa dana itu dari mana, utang atau dari modal. Makin tinggi utang, risiko financial risk makin tinggi. Kalau utang makin rendah, ya, makin rendah. Jika dilihat komposisi item-item di pasifa adalah total pasifa. Lalu dikaitkan juga dengan aset, ya, aset. Kalau aset itu banyak berdasarkan aset, ya, sedikit dari ke aktif tetap, maka solvensi untuk utang jangka panjang akan terganggu, ya, diganggu. Itu, ya, solvensi itu. Kemudian rasio di leverage rasio itu juga penting melihat bagaimana solvensi perusahaan sedangkan. Oke, itu dapat saya sampaikan, ya, pada kesempatan ini.
Ada pertanyaan sampai di sini? Saya masuk dulu. Kira pertanyaan? Ada pertanyaan? Mbak Sinta, Mbak Gita, Mbak Ani, pertanyaan sampai sini. Mas Zaifrin ya. Zaifrin. Kalau nggak ada, saya cek absennya di kampus ya. Itu maaf ya, saya badan saya kurang fit ya. Saya sudah perjalanan jauh ya, dari Padang ya, baru sampai kemarin. Ini menunya kuliahan. Ini kuliah ke-11 ya. Oke, Sinta ada, Sinta. Hadir, Pak, hadir. Sinta ada. Sinta hadir ya. Gita hadir. Hadir, Pak. Jeffrey hadir, Pak. Ani hadir ya. Hadir. Zefrin Hadir ya, Pak. hadir ya. Aduh. Dian hadir. Hadir, Dian hadir. Oke, hadir semua ya. Ada, Pak. Oke. Ini saya tutup lagi. Hadir semua nih. Kak, enak nggak itunya? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kuliah Saki sampai sini ya. Saya mohon maaf, saya kurang enak badan nih. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tugasnya ya. Tugasnya belum bisa rekap begitu ya. Iya, Pak. Oke, ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Bapak. Ya.